1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja-puji hanya untuk Allah, zat yang memberikan kita karunia dengan berbagai kenikmatan, baik iman, ihsan, dan Islam, juga nikmat kesehatan dan ketegaran hati untuk kebaikan. Sholawat serta salam semoga tercurahkan selalu sepanjang masa untuk baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing diri kita untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membahas sedikit tentang pentingnya pendidikan di era perubahan zaman. Nah, salah satu hal penting yang harus kita perlihatkan saat ini yaitu pendidikan. Kenapa? Karena betapa pentingnya pendidikan bagi setiap manusia. Pendidikan itu sudah merupakan fondasi utama dalam menciptakan sumber daya manusia, khususnya untuk para generasi muda yang cerdas, kritis, dan juga berkembang. Melalui pendidikan inilah setiap orang dapat mengembangkan potensi dan bakatnya masing-masing, sehingga hal ini tuh bisa membantu mereka mencapai impian dan tujuan hidupnya masing-masing. Pendidikan tidak hanya penting di zaman modern ini saja loh guys, melainkan tuh pada zamannya Rasulullah tuh sudah ada dan sudah diterapkan. Ada salah satu kisah perihal pendidikan di zamannya Nabi Muhammad SAW, yang dimana tuh kisahnya pasukan umat Islam sudah mulai kuat pada masa itu untuk berperang, lebih semangat untuk berperang karena melawan orang-orang yang telah menentang ajaran Islam. Tujuannya itu untuk menjaga dakwah Islam terus berlanjut. Namun, semangat perang pada masa itu justru memberikan celah hilangnya semangat belajar. Bahkan Rasulullah SAW ditinggal sendiri di Madinah, sehingga tidak ada seorang pun yang mau belajar dan mengaji kepada beliau. Nah, dari kejadian tersebut, kemudian Allah SWT menurunkan ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa tidak semua umat Islam itu harus berangkat perang, melainkan semua sebagian yang lain tuh harus menuntut ilmu dan memperdalami agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffatan falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahum fid din wa liyunziru qawmahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahzarun. Yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Quran Surat At-Taubah ayat 122. Maka itulah pentingnya pendidikan yang harus kita ketahui bersama. Bahkan sekalipun dalam keadaan kondisi yang mendesak seperti dalam keadaan kondisi perang, yang dimana umat Islam itu harus menjaga agamanya agar tetap berdiri tegak, pendidikan tetap harus dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan agar keberlangsungan hidup yang benar sesuai dengan tuntunan agama. Nah, bahwa tuh kita perlu memahami bahwasanya salah satu tujuan Rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menyampaikan dan mengajarkan tentang urgensi pendidikan. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha lam yab'atsni mu'annitan walakin ba'atsani mu'alliman muyassiran. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak mengutusku untuk mempersulit orang lain, tapi Dia mengutusku sebagai pendidik atau pengajar yang memberi kemudahan. Hadis riwayat Muslim. Nah, perihal pentingnya pendidikan khususnya di masa modern saat ini, yang dimana sudah banyak nih perubahan dinamika kehidupan yang bergerak sangat cepat.
pendidikan akan menjadi pembimbing bagi generasi muda dan semua manusia secara umum untuk terus menjalani hidup dengan benar sesuai dengan tuntunan agama. Nah, pendidikan yang berkualitas akan menciptakan generasi yang unggul dan kompeten. Nah, teman-teman, kita menjadi manusia itu untuk selalu berusaha menjadi yang mulia, menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang banyak, menjadi manusia yang berbudi luhur, menjadi manusia yang baik, sebagaimana yang diciptakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena kasih sayang beliaulah kepada umatnya, beliau menyimpan syafaatnya. Semoga kita menjadi titik balik kita untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kata, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dari apa yang saya sampaikan, terkhususnya untuk diri saya pribadi. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.